Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأمهات والمسلمات عزني الله وإياكن. Pada kesempatan sore hari yang mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua di dalamnya, dengan kita kembali duduk di majelis ilmu, majelis kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda-sabda dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali mengkaji kitab Nasihati lin-Nisa, nasihatku untuk para wanita muslimah. Kita sampai kepada pembahasan tentang asyakwa, tentang dosa mengeluh. Para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak lupa untuk menyampaikan salawat dan salam pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam kehidupan setiap manusia terkadang kehidupan itu terasa berat. Terkadang kehidupan itu terasa susah karena hadirnya ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan adalah satu kepastian yang mewarnai kehidupan seorang yang beriman. Bahkan setiap manusia yang bernafas dan berjalan di atas muka bumi ini pasti akan mendapatkan ujian.
Allah menguji para hambanya dengan perkara yang mereka sukai. Allah terkadang menguji hambanya dengan perkara yang mereka tidak sukai. Allah menguji orang-orang yang beriman agar Allah tahu di mana letak kesabaran mereka, di mana letak syukur mereka. Apakah mereka orang-orang yang bersabar, ataukah orang-orang yang banyak berkeluh kesah, banyak mengeluh, banyak menunjukkan sikap tidak ridha terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah menguji hambanya sebagai bentuk rasa cinta Allah kepada mereka. Mungkin manusia memandang ujian, musibah adalah sesuatu yang tidak baik bagi dia. Tidak ada manusia menganggap musibah itu sesuatu yang baik. Tapi terkadang Allah memandang itu yang terbaik bagi hambanya. Terkadang itu menjadi tanda cinta Allah kepada hambanya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan memberikan mereka ujian, cobaan. Ini petuah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Allah cinta kepada hambanya, Allah berikan dia ujian. Allah tahu ujian itu pantas bagi hambanya. Allah tahu ujian itu tepat kepada siapa Allah memberikan ujian. Dan Allah cinta kepada hambanya yang diuji tersebut. Tapi dengan syarat, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, dia sabar, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Dan barang siapa yang tidak ridha, dia memprotes Allah, dia mengeluh, berkeluh kesah, banyak mengeluh terhadap ketentuan Allah, ujian Allah kepada dia, maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian ini para ummahat dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ujian hidup itu setara dan sebanding dengan kualitas iman dan agama. Ujian, cobaan, rintangan itu setara dan sebanding dengan kualitas iman dan kualitas agama yang dimiliki. Agama seseorang baik, imannya baik, maka akan semakin berat ujian dan cobaan yang akan dihadapi. Adapun semakin rapuh, semakin lemah agama seseorang, maka semakin lemah pula ujian
yang akan dia dapatkan. Maka Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in, meriwayatkan dari ayahnya, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, siapakah mereka orang-orang yang paling berat ujian-ujian mereka, ujian hidup mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal." Para nabi dan para rasul, mereka adalah orang-orang yang paling berat ujian mereka. Fayubtala ar-rajul ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kualitas agama dan imannya. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinihi. Kalau agamanya kokoh, imannya kuat, maka akan semakin dahsyat ujian yang dia dapatkan. Adapun jikalau di dalam agama dan imannya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kualitas iman dan agamanya. Fama yabrahu al-bala'u bil 'abdi hatta yutrukahu yamshi 'ala al-ardi ma 'alaihi khati'ah. Seorang hamba senantiasa mendapatkan ujian, senantiasa mendapatkan cobaan, sehingga dia akan berjalan di atas muka bumi dalam keadaan bersih, tidak berdosa. Ujian ini adalah salah satu filter yang menyaring dosa-dosa seorang hamba. Ya. Ini hikmah, di antara hikmah ujian adalah Allah tabaraka wa ta'ala menggugurkan dosa-dosa hambanya. Dengan ujian yang mereka dapatkan dan jumpai dalam hidup mereka. Para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mungkin menganggap ujian itu hanya sebatas sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang menjadikan dada kita ini sesak dan sempit, sesuatu yang menjadikan dunia ini terasa gelap. Itulah yang kita katakan ujian. Padahal ujian itu para muslimat berupa kebaikan dan berupa keburukan. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah wa ilaina turja'un, dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35. Kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan atas kalian. Allah uji mereka dengan kebaikan, dengan kekayaan, dengan kesehatan, dengan kelapangan hidup, dengan kemegahan hidup, dengan kenyamanan hidup. Itu ujian. Untuk Allah melihat sejauh mana kualitas syukur mereka kepada Allah. Allah ingin melihat mana hamba-hamba yang selalu lisannya memuji Allah, mana
hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Di saat itulah Allah terus memberikan kebaikan kepada hambanya. Ujian bagi mereka, ujian apa? Ujian kualitas syukur kepada Allah. Maka saat jalan kita mulus, saat jalan kita begitu enteng dan mudah, bukan berarti kita tidak diuji oleh Allah. Tatkala kita berjalan tanpa ada duri yang menusuk kaki kita, bukan berarti tidak ada ujian dari Allah. Dan sebaliknya, orang-orang yang diberikan ujian dalam kesempitan hidupnya, kesempitan rezekinya, serta permasalahan yang lain, Allah ingin tahu sejauh mana kesabaran mereka. Allah ingin tahu kualitas sabar mereka. Makanya para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah, para ulama kita telah menyebutkan sebuah petuah yang indah, ya. Tatkala seseorang ditimpa kesedihan, ditimpa musibah yang menjadikan mereka bersedih, yang menjadikan mereka lemah, ya, maka hendaklah mereka mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-139. Allah menyatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ketika kita sedang berhadapan dengan kesedihan, dengan kesempitan hidup, dengan ujian hidup, kata Allah, janganlah engkau bersikap lemah. Wala tahzanu, janganlah engkau bersedih. Jangan bersedih hati. Wa antumul a'laun, padahal kalian orang-orang yang tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, jikalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Selama iman masih menancap di dada, berarti kita adalah orang-orang yang berada di atas kebaikan. Selama hati ini bersabar terhadap ujian tersebut, maka kita adalah orang-orang yang masih diberikan kebahagiaan oleh Allah. Selama kita masih diberikan hati-hati yang tunduk dan patuh dan bersabar terhadap ketetapan Allah, maka kita termasuk orang-orang yang berbahagia dengan janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman tidak mudah lemah. Orang yang beriman tidak mudah bersedih terhadap suatu perkara yang luput dari kehidupan mereka. Karena mereka tahu konsekuensi dari beriman adalah beriman kepada takdir Allah. Apa yang akan kita dapatkan itu sudah ditentukan oleh Allah. Apa yang kita tidak dapatkan itu sudah ditentukan pula oleh Allah. Makanya Allah mengatakan ketika seseorang dia bersedih hati terhadap sesuatu, Allah mengatakan wala tahzan 'alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Jangan kalian bersedih terhadap kekufuran mereka, dan janganlah kalian bersempit dada
terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Allah katakan ya oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar di situasi yang berat, di saat nyawa Nabi SAW terancam ketika berhijrah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, jangan kau berduka cita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Allah selalu bersama hamba-hambanya yang beriman. Jangan kita bersedih karena ucapan-ucapan orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak menyukai kita. Kata Allah, wala yahzunka qauluhum. Dalam surat Yunus ayat ke-65, jangan kau menjadi orang-orang yang bersedih akibat ucapan-ucapan pedas mereka. Orang yang mengeluh, orang yang bersedih tidak akan terkena dosa kecuali dikaitkan dengan sesuatu yang haram. Mengeluh, ya, para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pelajaran tauhid ini yang harus kita ajarkan pada diri kita. Pelajaran tentang tauhid mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mudah mengeluh kepada manusia. Mengeluh hanya kepada Allah. Ya. Mengeluh hanya kepada Allah. Karena ada orang yang mengeluh kepada Allah dan ada orang-orang yang mengeluhkan Allah. Orang yang mengeluhkan Allah adalah orang-orang yang mengeluhkan takdir Allah. Orang-orang yang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mencari solusi dari Rabbul Alamin Tabaraka wa ta'ala. Manusia tidak punya solusi. Manusia hanya punya saran. Yang punya solusi adalah Allah Rabbul Alamin Tabaraka wa ta'ala. Kita manusia ini nggak punya apa-apa. Makanya salah seorang penyair mengatakan, wa idza i'taradka baliyatun fasbir laha sabral karimi fa innahu bika a'lamu wa idza syakauta ila ibni adama innama tashkur rahima ila alladhi la yarhamu. Jikalau engkau tertimpa sebuah ujian, maka hiasilah dirimu dengan kesabaran. Jikalau engkau tertimpa sebuah ujian, hiasilah dirimu dengan kesabaran. Kesabaran orang-orang yang mulia. Karena sesungguhnya Allah maha mengetahui tentang dirimu. Maka tidak ada jalan bagi kita para ummahat. Harus sabar. Ujian itu dihadapi dengan kesabaran. Kita tidak akan mampu menolaknya. Seluruh manusia berkumpul, jinnya, manusianya berkumpul untuk menolak ujian itu. Mereka tidak akan mampu. Satu-satunya senjata kita menghadapinya adalah kesabaran. Sabar. Adapun kita menghadapinya dengan
kebencian, tidak ridha, mengeluh, maka itu tidak akan mengangkat dan meringankan ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kata penyair, jikalau engkau mengeluhkan permasalahanmu kepada anak manusia, sesungguhnya engkau telah mengeluhkan Allah yang Maha Penyayang kepada makhluk yang tidak penyayang. Jikalau engkau mengeluhkan permasalahanmu kepada anak manusia, sesungguhnya engkau telah mengeluhkan Allah yang Maha Penyayang kepada manusia yang tidak penyayang. Allah jelas namanya Ar-Rahim, Ar-Rahman. Kedua nama yang menunjukkan sifat rahmat dan sifat kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hambanya. Makanya salah satu contoh mengadu hanya kepada Allah, sebagaimana kisah Nabi Ya'qub alaihi salam yang ditimpa dengan ujian kehilangan anaknya Yusuf alaihi salam. Dalam surat Yusuf ayat ke-86, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengeluhkan kesusahan dan kesedihanku. Hanya kepada Allah, para ummahat dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang mengeluh kepada makhluk adalah suatu perkara yang dibenci. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab As-Sabat 'Indal Mamat, wa qad kana as-salaf yakrahuna asy-syakwa ila al-khalq. Dahulu para ulama salaf membenci mengeluh kepada makhluk, apalagi mengeluh di dinding Facebook. Jangan jadikan Facebook itu dinding ratapan. Nah, ibu-ibu, ya, Facebook itu nggak punya solusi. Ada problem, update status. Ada masalah, buat story dan yang lain. Ya, statusnya begitu berat ujian hidup ini. Ya salam. Ini para ulama salaf membenci. Mereka membenci mengeluh kepada makhluk. Kata Ibnul Jauzi, "Wasyaqwa in kana fiha rahatun illa annaha tadullu ala dha'fin wa dhullin." Mengeluh kepada makhluk memang di sana ada ketenangan, ada kenyamanan batin. Akan tetapi itu menunjukkan kelemahan dan kehinaan. Was-sabru anha dalilun ala quwwatin wa izzin. Bersabar atas ujian itu bukti nyata menunjukkan kekuatan iman dan kemuliaan seseorang.
Para ummahat, pertanyaan, kenapa mengeluh kepada makhluk itu dibenci? Bismillah. Kenapa mengeluh kepada makhluk dibenci? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya, ketika seorang hamba mengeluh kepada makhluk, seolah-olah seorang hamba mengeluhkan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebab kenapa mengeluh kepada makhluk itu dibenci. Karena seolah-olah seorang hamba itu enggak ridha. Menunjukkan dia tidak sabar terhadap apa yang Allah telah takdirkan bagi dia. Padahal semua yang terjadi adalah perbuatan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita ridhai. Begitu pula Allah bercerita tentang Nabi Ayyub alaihi salam yang diuji dengan berbagai macam ujian hidup. Hartanya habis, anak-anaknya meninggal dunia, matanya yang dibutakan, penyakit kulit yang dia derita selama 18 tahun. Tapi dia hanya mengeluhkan ujiannya hanya kepada Allah. Kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat ke-83, wa ayyuba idh nada rabbahu, dan Nabi Ayyub ketika dia menyeru kepada Rabbnya, inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wahai Allah, sesungguhnya aku tertimpa penyakit yang berat dan Engkau adalah Rabb yang Maha Penyayang, yang sangat penyayang kepada hambanya. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tentang Nabi Ayyub, inna wajadnahu sabiran, inna wajadnahu sabira, kami mendapati Nabi Ayyub adalah orang yang sabar. Ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba adalah Nabi Ayyub yang dia banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ummahat, jikalau mendapatkan masalah yang berat, beliau segera mengadukan perkaranya kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi SAW apabila mendapati masalah yang berat, beliau segera mengerjakan salat. Apapun masalahnya, hamparkan sejadah kita, segera ambil air wudu, kemudian dirikan salat. Di sanalah seorang hamba bermunajat, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau tertimpa masalah yang berat, beliau segera berdiri salat. Kita sering mendengar ibu-ibu, ya, apapun makanannya, minumannya teh botol susu kan katanya. Tapi kalau ini enggak, apapun masalahnya, hamparkan sejadahmu dan salatlah. Segera ambil air wudu,
mengadukan segala permasalahan kita ketika kita sujud. Merengeklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teteskanlah air mata yang menjadi ciri khasnya orang-orang yang beriman. Mengadu kepada Rabbul Alamin. Agar Allah Tabaraka wa Ta'ala segera mengangkat musibah yang dia dapatkan. Orang yang segera kembali kepada Allah. Ketika ada masalah yang berat, maka akan segera kembali ketenangan pada hatinya. Makanya dalam surat Ar-Ra'd, ini ayat yang sering ibu-ibu dengar, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah itu akan menenangkan hati. Kalau saya bercerita tentang pengalaman pribadi ibu-ibu, ketika masih kuliah dulu, ketika kepala ini mulai berat, susah, kita datang ke Masjid Nabawi. Ketika duduk, sholat, semuanya terasa ringan ya, tenang, tentram. Apalagi setelah itu duduk di majelisnya para ulama. Subhanallah. Sejenak kita melupakan dunia dan permasalahannya. Itu saya buktikan sendiri para ummahat. Subhanallah, hati itu sangat tenang dan tentram. Makanya pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Orang yang berkumpul di rumah Allah membaca Al-Qur'an, mempelajari ilmu agama, ya, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka. Kalau kita punya permasalahan, datang ke rumah Allah, hadir kajian, paling enggak ngantuk tenang. Ya paling tidak tidur di majelis ilmu ibu-ibu. Itu menunjukkan apa? Tenangnya majelis ilmu. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, menyebutkan kalau kita perlu ibu-ibu dalam segala hal kita adukan kepada Allah. Kita minta segala-galanya kepada Allah. Dalam hal yang terkecil sekalipun, kita mengadukan urusan ini hanya kepada Allah. Dalam urusan yang paling ringan, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, anna Allah yuhibbu an yas'alahu al-ibadu jami'a masalih dinihim wa dunyahum. Allah itu cinta kepada hambanya yang meminta kepadanya semua maslahat dunia dan agama. Allah cinta kepada hambanya yang meminta semua urusan dunia dan agama. Minat ta'ami wasyarabi wal qiswati wa ghairi dzalika kama yas'alunahu al-hidayata wal maghfirah. Minta makanan, minta minuman, minta pakaian dan yang lainnya. Sebagaimana mereka meminta kepada Allah urusan hidayah dan urusan ampunan. Jadi Allah itu senang ibu-ibu. Hamba itu banyak merengek, banyak meminta kepada Allah. Dia minta makanan, dia minta minuman, yang lainnya. Sebagaimana hamba itu meminta hidayah dan taufik serta ampunan.
Bahkan disebutkan dalam hadis, liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta shish'a na'lihi idzan qata'. Hendaklah salah seorang di antara kalian meminta kepada Allah segala kebutuhannya, sampai-sampai tali sandalnya yang terputus. Tapi kalau kita mengeluhkan sama teman kita, saya mau curhat, tali sandal saya putus. Kita diketawain. Tapi Allah enggak. Nabi yang menyuruh kita meminta, mintalah kepada Allah segala sesuatu. Bahkan dalam urusan tali sandal yang terputus. Bahkan para salaf, sebagian para ulama salaf, meminta kepada Allah dalam sholat mereka segala sesuatu, sampai-sampai urusan garam. Ibu-ibu, urusan sia de pawon noh. Urusan garam minta sama Allah. Kalau suami pelit ya minta sama Allah. Ya Allah, suami saya pelit, rubah hatinya biar enggak pelit. Bahkan dalam sebagian riwayat Al-Israiliyat. Jadi riwayat Israiliyat ini, sikap kita ibu-ibu, kita tawakuf, tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Ada sebagian riwayat Israiliyat, Nabi Musa mengatakan kepada Allah, Ya Rabb, innahu la ya'ridu li hal hajah minad dunya fa astahi an as'alaka. Wahai Allah, kata Nabi Musa, aku mendapati diriku memiliki kebutuhan, tapi aku malu berdoa meminta kepadamu. Maka Allah menjawab, salni hatta milha ajinika wa alafa himarika. Mintalah kepadaku meskipun hanya sekedar garam dan makanan hewan ternakmu. Ini riwayat dalam sebagian Israiliyat. Baik, para ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Kita jangan mengadu kepada makhluk, tapi kita mendiskusikan jalan keluarnya. Cari saran. Boleh mencari saran. Bukan mengeluh. Mengeluh berbeda dengan mencari saran. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Maka bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tersebut. Cari pendapat. Jangan pembicaraannya dari awal sampai akhirnya isinya apa? Isinya tentang kesulitan hidupnya, permasalahan hidupnya. Seakan-akan dia mengeluhkan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya ketika seseorang mendapatkan ujian, ibu-ibu, sebagaimana yang kita katakan tadi, keluhan itu tidak disertai dosa, tidak akan dikenai dosa, kesedihan itu tidak akan dikenai dosa, selama tidak dikaitkan dengan sesuatu yang haram. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'akhidhu ala dam'il 'aini wa ala huznil qalb." Allah tidak akan menghukum seseorang karena tetesan air mata dan karena kesedihan hati.
walakin yu'akhidhu ala hadha aw yarhamu wa asyara biyadihi ila lisanihi. Tapi Allah menyiksa atau mengasihi hamba karena sebab Nabi menunjukkan kepada lidahnya. Karena lisan ini bisa bersabar atau enggak. Bisa bersabar ataukah dia banyak mengeluh. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal anak beliau, apa kata beliau? Tadma'ul 'ain wa yahzanul qalb. Air mata ini mengalir. Hati ini bersedih. Wa ma naqulu illa ma yurdi rabbuna. Kita enggak boleh berkata kecuali yang mendatangkan ridha Allah. Jadi hati tatkala ditimpa ujian itu fitrah dia. Fitrah hati itu bersedih. Bahkan sampai meneteskan air mata, itu merupakan suatu hal yang sangat lumrah yang tidak mungkin kita bisa berlepas diri darinya. Tapi manakala lisan ini ya banyak berkeluh kesah, bertutur kata dengan tutur kata yang tidak pantas terhadap takdir Allah, maka disitulah Allah akan menghukum hamba-hambanya. Bukan karena tetesan air mata mereka, bukan karena kesedihan hati mereka. Makanya ada sedih yang berbuah pahala dan terpuji. Ada kesedihan yang bernilai dosa apabila disertai dengan berkeluh kesah terhadap takdir Allah tabaraka wa taala. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluhkan ya sakit kepala beliau kepada Aisyah, mengatakan wa ra'sah. Aisyah mengeluhkan sakit kepalanya kepada Nabi SAW, mengatakan wa ra'sah. Faqala Nabi SAW bal ana wa ra'sah. Wahai Rasulullah, sakit kepalaku. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, akulah yang seharusnya mengatakan begitu sakit kepalaku saat ini. Dan hati-hati ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini nasihat bagi para ummahat. Ya. Salah satu yang menyebabkan wanita banyak menjadi penghuni neraka adalah banyak mengeluh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita, tasaddaqna fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, sesungguhnya kalian adalah penghuni neraka jahanam yang paling banyak. Kemudian seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lima ya Rasulullah?" Kenapa demikian wahai Rasulullah? Kenapa kami para wanita menjadi penghuni neraka terbanyak? Qala li anna kunna tuksirna syakat. Karena kalian itu wanita yang suka banyak mengeluh kepada suaminya. Wa takfurnal ashir, dan kalian suka mengingkari perbuatan baik suami kalian. Ya. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk dosa lisan ini adalah banyak berkeluh kesah. Ya. Banyak mengeluh tentang takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan dia tidak ridha, dia tidak suka, dia marah, dia protes terhadap
apa yang Allah tabaraka wa ta'ala telah takdirkan untuk dia di dalam hidupnya. Maka demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Ini jam 5 kurang 2 menit. Kita kira cukup para akhwat dan para muslimat. Silahkan jikalau ada yang bertanya, diajukan pertanyaannya. Tidak ada pertanyaan para ummahat. Baik, di sini ada satu pertanyaan. Apakah bercerita tanpa bermaksud meminta solusi kepada keluarga adalah salah satu bentuk keluhan? Iya. Bercerita tentang masalah hidup dia tanpa mencari solusi, tanpa bermusyawarah, ini adalah bentuk keluhan yang dilarang di dalam agama. Sebagaimana yang sudah kita paparkan tadi, apapun permasalahan kita, salah satu bentuk pelajaran tauhid itu mengeluh hanya kepada Allah. Adapun dia mencari saran, meminta saran, ya, dan tentu bukan sembarang orang kita mencari saran, ibu-ibu. Cari saran, cari solusi itu kepada orang yang berpengalaman, orang yang berilmu. Bukan hanya karena dia teman dekat kita, enggak. Cari solusi itu kepada orang yang berilmu dan berpengalaman dalam masalah yang dia hadapi. Makanya Allah mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang-orang yang berahli, orang-orang ahlinya. Ya, orang-orang berilmu jikalau kalian tidak mengetahui. Berikan contoh hal-hal yang tidak termasuk keluhan, di mana setiap kita interaksi dan ngobrol dengan sesama kita, ya ngobrol biasa, berbicara. Ya bagaimana kajian tadi malam, bagaimana kabar, ya seperti biasa. Adapun bercerita tentang kehidupannya dari A sampai Z, ya, oh, tadi saya ada masalah begini, dan begitu. Ini dia mengeluh kepada makhluk. Saya sudah ujian CPNS, tapi tak diterima. Padahal saya yakin jawaban saya benar. Maka kita katakan, ini hanya keluhan, bukan mencari solusi. Bukan mencari solusi. Adapun pembicaraan biasa yang tidak berisi keluhan tentang permasalahan hidup yang dia hadapi, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Berbicara tentang bisnis misalnya, bagaimana bisnisnya lancar, alhamdulillah. Ya mungkin ada sedikit gangguan, tapi mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya itu bukan keluhan, normal, biasa pembicaraan seperti itu. Tapi kalau disebutkan, ya Allah, susah bisnis sekarang ini. Ya, kita buka toko ini, di sana ada yang buka. Kita buka toko ini, di situ ada yang buka. Apa yang harus kita buka? Nah, kalau ini jelas dia mengeluh, ya, kepada makhluk. Nah, wallahu ta'ala ala wa'ala. Apakah ujian berat yang kita dapatkan adalah bentuk dosa-dosa kita yang banyak? Baik, kita katakan, ya, dan terkadang ujian itu Allah berikan kepada hambanya akibat perbuatan dosanya. Tapi tidak seharusnya, ibu, tidak selamanya. Tapi memang terkadang ujian itu akibat perbuatan dosa. Namun kita lihat kembali, Nabi mengatakan tadi, orang yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Para nabi. Apakah Nabi berdosa? Enggak. Tapi terkadang ada ujian, memang itu akibat perbuatan dosa. Allah jadikan ujian tersebut sebagai, Allah jadikan musibah tersebut sebagai ujian yang disegerakan, hukuman yang disegerakan
untuk mengangkat derajat dan menghapus dosa-dosa seorang hamba. Allah katakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan. Tapi ada orang yang mungkin dia taat kepada Allah, istiqomah di atas agama Allah, tapi masih saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah itu adalah bukan ujian bagi dia. Bukan hukuman bagi dia. Itu ujian untuk mengangkat dan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita bedakan ujian dan azab? Ya. Ujian dan azab dibedakan tergantung kepada diri kita sendiri. Kalau kita merasa diri kita orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang namanya manusia, ibu-ibu, tidak ada yang tidak jatuh ke dalam dosa. Tapi dia orang yang istiqomah di jalan Allah, tapi masih banyak terus ujiannya, berarti itu adalah sebagai bentuk kemuliaan Allah bagi dia, kecintaan Allah bagi dia. Allah mengujinya karena cintanya. Tapi ada orang-orang ahli maksiat, ya, terus diberikan ujian dan cobaan oleh Allah, maka itu adalah hukuman yang disegerakan bagi dia. Ya, hukuman yang disegerakan bagi dia. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau dia segera bertaubat, maka alhamdulillah. Tapi ada orang yang berbuat maksiat terus diuji oleh Allah tapi tidak bertaubat, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Bersyukur ibu-ibu, kita melakukan dosa langsung ditegur oleh Allah dengan hukuman. Bersyukur. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Jika Allah menghendaki bagi seorang hambanya kebaikan, Allah segerakan baginya hukuman di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwabiha bihi yaumil qiyamah. Jikalau tidak, Allah tunda, Allah tahan siksanya sampai datangnya hari kiamat. Allah biarkan dosa-dosanya tidak dibalas kecuali pada hari kiamat. Waliyadu billah. Wallahu ta'ala ala wa ala. Apakah mengeluh sakit pinggang, sakit kepala termasuk mengeluh yang dilarang atau tidak? Sebagaimana kita bacakan tadi, ya, hal seperti ini diperbolehkan. Ya. Mengeluh yang tidak diperbolehkan itu adalah mengeluh yang disertai ketidakridhaan terhadap takdir Allah. Bentuk protes terhadap takdir Allah. Adapun sebagaimana Aisyah mengeluhkan sakit kepalanya kepada Nabi, wa ra'sah. Nabi mengatakan kepada Aisyah, bal ana aqulu wa ra'sah. Akan tapi aku yang mengatakan betapa sakitnya kepala ini. Ini tidak ada masalah. Biar dipijitin sama istrinya, sakit pinggang saya, pijitin dong. Ya. Atau istrinya ngeluhkan kepada suaminya, sakit bongkor saya ini, sakit bongkor sakit punggung saya, biar dipijit sama suaminya, kan tidak ada masalah. Nah, wallahu taala ala wa ala. Demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.